Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Muhammad Akil, NIM 20074018, seksi 202020740055. Mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan D3 Teknik Otomotif, Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS pada mata kuliah kemudian dan suspensi. Langsung saja. Nomor 1. Tuliskanlah prinsip kerja, nama dan fungsi, komponen, cara kerja dan jenis tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaiki pada sistem kemudi. Lengkapi dengan gambar. Jawabannya adalah A. Prinsip kerja ketika roda kemudi atau setir digerakkan atau diputar, batang kemudi steering shaft akan meneruskan putaran tersebut ke steering gear. Putaran pada steering gear akan diteruskan ke steering cage. Nama dan fungsi komponen. Komponen dan fungsinya adalah yang pertama, setir. Perangkat untuk mengemudikan jalannya kendaraan. 2. Poros utama setir. Meneruskan putaran roda ke steering gear. 3. Bak roda gigi setir. 4. Lengan pitman. Untuk meneruskan gerakan gigi kemudi atau relay road atau drag link. 5. Lengan penumpu. 6. Batang pengikat untuk menggerakkan putaran roda ke depan. 7. Batang relay. 8. Batang pengikat. 9. Lengan roda. Bisa dilihat seperti pada gambar berikut ini. Soal yang kedua. Tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment beserta dengan gambar. Jawabannya adalah definisi front wheel alignment, yaitu proses pengukuran sudut yang sesuai antara sistem kemudi dan setir. Tujuannya untuk membuat sistem kemudi jadi ringan dan stabil serta memperpanjang umur pemakaian ban. Fungsi komponen utamanya adalah untuk memaksimalkan performa kendaraan, terutama pada sistem kemudi, dan juga menstabilkan kendaraan, menghasilkan daya balik kemudi dengan baik. Front alignment terdiri dari beberapa faktor, yaitu gambar, steering axis, caster, triangle, dan turning radius. Analisis gangguan front wheel alignment yaitu A. Ban aus tidak rata, bearing roda depan aus, bantalan roda belakang aus, dan roda kemudi tidak stabil saat berjalan dengan kecepatan tinggi. Langkah memperbaikinya yaitu cara mengatasi kerusakan pada ban yang aus tidak rata dilaksanakan dengan proses spuring. Sekarang ini telah banyak bengkel otomotif yang telah banyak mempunyai alat modern untuk menyetel unsur geometri roda atau FWA. Soal yang ketiga, tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, dan jenis tipe serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada sistem rem parkir. Lengkap dengan gambar. Jawabannya adalah komponen dan fungsi rem parkir. Yang pertama, tuas rem untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem parkir. Yang D, lock nut sebagai mekanisme pengunci posisi tuas rem. Yang C, locking point sebagai mekanisme pengunci posisi tuas rem. Yang D, kawat kabel menghubungkan antara tuas rem dengan mekanisme rem tangan di roda. Dan E, park brake strut spring sebagai penghubung yang menghubungkan pergerakan park brake lever dengan kampas leading. Park brake lever sebagai penyakit yang akan menghubungkan tenaga tarik
dari kawat kabel menjadi dorong dari kampas rem. Adjuster screw. Tumpuan kampas berfungsi untuk tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem agar bergesekan dengan brake drum, brake yang brake shoe, sebagai sistem gesekan yang menahan tromol agar tidak bergerak. Analisis gangguan rem parkir yaitu yang pertama, terlalu kuat menarik tuas rem. Cara memperbaikinya adalah membersihkan karet yang ada pada komponen rem. Yang kedua, tuas rem susah dikembalikan pas ditarik. Cara memperbaikinya yaitu membersihkan komponen atau mengganti komponen yang rusak. Tipe-tipe rem parkir. Tipe-tipe rem parkir yaitu tipe tuas batang, tipe tuas dongkrak, tipe pedal, tipe tuas geser, dan tipe tombol. Bisa dilihat bagaimana bentuk rem parkir, konstruksi rem parkir pada gambar berikut ini. Soalan keempat, tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, cara kerja, fungsi komponen, analisis gangguan, serta langkah memperbaiki pada sistem rem hidrolik lengkap dengan gambar. Jawabannya adalah prinsip kerja rem hidrolik yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar dan sama rata. Hal ini menunjukkan ketika pedal rem ditekan, tekanan itu diteruskan ke aktuator dengan besar sesuai dengan penekanan penggunaan terhadap pedal rem. Nama-nama komponen dan fungsi rem parkir itu yang pertama, pedal rem sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif dan kapan non-aktif. Yang kedua, master silinder merupakan komponen yang merubah gerak mekanis menjadi tekanan hidrolik. 3. Reservoir tank untuk menyimpan cadangan minyak rem atau fluida yang dijadikan sebagai penyalur tenaga. Yang keempat, sebagai saluran pipa hidrolik sebagai saluran tempat mengalirnya fluida atau minyak rem memiliki tekanan. Yang kelima, kaliper atau aktuator rem untuk mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Yang keenam, saluran bypass. Saluran ini akan memungkinkan keempat rem akan bekerja melalui input pedal. Yang ketujuh, fluida atau minyak rem untuk menyalurkan tenaga dari master silinder. Berikut adalah gambar dari komponen sistem rem hidrolik. Soal yang kelima, jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomotif tipe 1, 2, dan 3. Yang tipe 1, penyetelan terjadi saat pengereman selama kendaraan mundur. Cara kerjanya adalah bila pedal rem ditekan saat kendaraan mundur, sepatu rem nomor 2 bergerak dari ancol pin dan menarik adjusting cable. Ini menyebabkan adjusting lever memutar adjusting screw dengan menyetel celahnya. Tipe 2, penyetelan terjadi saat pengereman. Cara kerjanya, bila pedal rem diinjak, maka piston dan lem bergerak ke atas. Hal ini menyebabkan tuas menyetel otomatis bergerak mengelilingi pin pada arah putaran kebalik. Tipe 3, penyetelan dengan tas rem parkir. Cara kerjanya adalah saat rem parkir bekerja, maka tuas tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan, tuas penyetel berputar searah jarum jam mengelilingi pin tempat spektrum terpasang, memutar adjusting screw. Soalan ke-6, tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaiki pada rem ABS, lengkapi dengan gambar. Jawabannya adalah cara kerja rem ABS, yaitu ketika pengemudi menginjak rem, maka hidrolik unit akan membaca seluruh data kendaraan.
dan kemudian memindahkan pompa untuk mendistribusikan tekanan minyak rem sesuai dengan kendaraan di tiap bannya. Komponen-komponen pada rem ABS. Yang pertama, master silinder. Sebagai pengkonversi gerakan mekanis dari pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Yang ketiga, ABS Hydraulic Control Valve, yaitu pintu gerbang minyak rem dari master silinder menuju roda. Yang ketiga, ABS Pump, untuk mengembalikan tekanan hidrolik pada silinder roda setelah tekanan hidrolik drop karena pembukaan katup. Yang keempat, ABS Control Module, sebagai perangkat untuk mengatur kapan waktunya interval katup terbuka atau tertutup. Yang kelima, Speed Sensor, untuk mendeteksi kecepatan masing-masing roda, yang biasa disebut sensor ABS. Yang ke-6, Wheel Cylinder, untuk mengubah tekanan hidrolik pada minyak rem menjadi gerakan mekanis, mendorong kampas rem menjepit piringan. Yang ke-7, Hydraulic Brake Channel, sebagai jalur aliran minyak dari master silinder sampai ke silinder roda. Gangguan yang terjadi pada rem ABS dan langkah cara memperbaikinya. Kabel sensor yang pertama, kabel sensor rusak atau putus. Yang kedua, menurunnya kualitas minyak rem. Yang ketiga, rem blong. Yang keempat, terlalu sering mengocok pil rem. Yang kelima, ban botak. Cara mengatasi kerusakannya yaitu siapkan kabel sepanjang 10 cm. Pastikan kontak mobil pada posisi off. Hubungkan pin nomor 4 dan nomor 13 di bawah setir. Kontak mobil position, baca kedipan yang ditampilkan pada indikator ABS. Jika terdapat 3 kedipan cepat dan 1 kedipan lambat, maka cara membacanya adalah DTC 3 set 1. Setelah mengetahui kode tersebut, maka perbaiki kerusakan dan lihat setelah perbaikan. Berikut adalah gambar dari mekanisme rem ABS. Soal ke-7. Tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis, tipe, dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya. Lengkapi dengan gambar. Komponen dan fungsi rem tromol yaitu 1. Backing plate, adalah piringan logam yang berada di belakang sistem rem tromol. Yang kedua, sepatu rem atau kampas rem, adalah tempat untuk meletakkan kampas rem di dalam sistem hidrolik. Yang ketiga, silinder roda, untuk mengubah tekanan lidah menjadi gerakan. Yang keempat, brake shoe holder. Yang kelima, yaitu terdiri dari beberapa bagian seperti pengunci, pegas, atau plat. Yang keenam, brake shoe adjuster, menyetel celah di antara kampas rem dan pembukaan tromol ketika terjadi gerakan dari pedal atau tuas rem yang ditarik. Yang ketujuh, return spring, untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi semula. Cara memperbaikinya adalah A. Mengganti kampas rem pada rem tromol jika sudah aus. Yang pertama. Yang kedua, gosok kampas rem dengan amplas jika amplasnya licin atau kurang pakem. Yang ketiga, setting tuas rem dengan standar yang telah ditentukan. Yang keempat, olesi tromol dengan sabun colek. Berikut